warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Indralaya Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya yang beranggotakan saya Kevin Andra Wijaya, saya Yosi Anggreni, saya Hani Julia Putri, saya Tio Muhammad Pardoman Al-Farizi Simanjuntak. Baiklah, judul pada materi kali ini yaitu enzim restriksi dan vektor. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu membahas enzim restriksi, vektor, dan sel inang. Selanjutnya adalah materi. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetik adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Ada beberapa komponen utama yang digunakan dalam teknik rekayasa genetik, antara lain enzim, vektor cloning, dan sel inang yang kompeten. Dalam rekayasa genetika, digunakan dua jenis enzim, yaitu enzim restriksi endonuklease dan ligase. Enzim restriksi endonuklease berfungsi untuk memutus ikatan gula fosfat DNA dan memotong nukleotida-nukleotida yang spesifik pada DNA. Oleh karena itu, enzim restriksi disebut sebagai gunting molekuler. Sedangkan DNA ligase adalah enzim yang berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA dengan cara membentuk ikatan diester antara dua nukleotida. Vektor cloning merupakan suatu komponen pembawa gen yang akan dimasukkan ke dalam sel inang. Suatu vektor cloning harus memiliki bagian titik mula replikasi atau ORI, Origins of Replication, yang menandai tempat dimulainya replikasi DNA, gen seleksi atau selectable marker yang membantu mengidentifikasi sel yang akan diubah dari sel aslinya, dan situs restriksi atau restriction site atau daerah cloning merupakan urutan DNA khas yang akan dikenali oleh enzim restriksi. Suatu vektor cloning memiliki lebih dari satu situs restriksi. Beberapa situs restriksi untuk beberapa enzim endonuklease di dalam vektor disebut polylinker. Sel inang yang kompeten. Sel inang yang kompeten berfungsi untuk memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetika. Beberapa sel inang yang dapat digunakan misalnya sel bakteri, ragi, sel tumbuhan, dan hewan. Jenis bakteri yang paling sering digunakan adalah E. coli karena mudah tumbuh dan dikontrol, dapat menerima berbagai macam vektor, dan membelah dengan cepat. Selain itu, sel kompeten adalah sel yang mampu dan siap menerima DNA asing. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi kali ini, simaklah video berikut. 1. Enzim restriksi. Enzim restriksi atau endonuklease restriksi adalah enzim yang memotong molekul DNA. Enzim ini memotong DNA pada rangka gula fosfat tanpa merusak massa. Setiap enzim mempunyai sekuens pengenalan yang unik pada utas DNA, biasanya sepanjang 4-6 pasang basa. Enzim ini mencari sekuens spesifiknya dengan cara menempel pada DNA baik secara spesifik maupun secara non-spesifik, kemudian terdifusi secara linear dengan kecepatan tertentu hingga ditemukannya sekuens spesifik yang dikenalinya. Proses ini dipengaruhi oleh konsentrasi ion Mg2+. Setelah sekuens spesifik dikenali, akan terjadi perubahan konformasi enzim dan DNA. Bagian pada DNA yang dikenali aksi pemotongan oleh enzim restriksi ini dinamakan sekuens pengenal.
Suatu sekuens pengenal adalah urutan nukleotida atau urutan basa tertentu yang dikenali oleh enzim restriksi sebagai tempat atau bagian yang akan dipotongnya. Gambar mekanisme pemotongan DNA oleh enzim restriksi dapat dilihat sebagai berikut. 2. Perbedaan enzim restriksi dengan enzim lain. Tidak ada yang sama dengan enzim restriksi karena enzim restriksi ini memiliki peranan untuk memperoleh suatu DNA dengan memotong genom DNA menjadi fragmen. Selain itu, enzim yang lain memiliki fungsi atau peranan yang berbeda dengan enzim restriksi. Salah satu contohnya pada enzim ligase memiliki peranan mengkatalis pembentukan ikatan fosfodiester antara ujung 5-fosfat dan 3-hidroksil pada DNA. 3. Vektor. Vektor adalah molekul yang berfungsi sebagai suatu perantara yang akan membawa suatu fragmen DNA agar dapat masuk ke dalam sel inang atau host cell, dan saat proses tersebut dapat memungkinkan terjadinya replikasi dan ekspresi fragmen DNA asing tersebut. Vektor yang biasanya digunakan pada sel inang prokariot, khususnya E. coli, adalah plasmid, bakteriofag, kosmid, dan phasmid. 4. Sel inang. Sel inang adalah sel yang mampu dan siap menerima DNA asing. Sel inang berfungsi untuk memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetika. Beberapa sel inang yang dapat digunakan misalnya sel bakteri, ragi, sel tumbuhan, dan hewan. Jenis bakteri yang paling sering digunakan adalah E. coli, karena mudah tumbuh dan dikontrol, dapat menerima berbagai macam vektor, dan membelah dengan cepat. Selanjutnya adalah pembahasan. A. Enzim restriksi. Sebagian besar enzim restriksi ditemukan pada bakteri. Namun, enzim ini juga dapat diisolasi dari virus, archaea, dan eukariota. Keberadaan enzim ini pada organisme merupakan suatu mekanisme pertahanan dari DNA asing. Bagi bakteri, enzim restriksi berfungsi untuk menghancurkan DNA dari sumber-sumber asing, seperti infeksi bakteriofag, dengan cara memotong DNA asing tersebut pada sekuens yang dikenalinya. Cara kerja enzim restriksi secara umum diawali dengan mengenali urutan basa tertentu pada DNA, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemotongan ikatan fosfodiester pada DNA yang ditargetkan. Berikut adalah tabel enzim restriksi yang umum digunakan. Tipe golongan enzim restriksi. 1. Enzim tipe 1 merupakan enzim kompleks multisubunit yang memotong DNA pada area acak yang jauh dari sisi pengenalan. 2. Enzim tipe 2. Enzim ini memotong DNA pada posisi tertentu yang berada di antara atau dekat sekuen yang dikenalinya dan menghasilkan fragmen-fragmen tertentu dengan pola pita-pita yang spesifik. 3. Enzim tipe 3 merupakan enzim yang memotong DNA di luar sekuen yang dikenali dan memerlukan dua sekuen yang sama pada orientasi yang berlawanan pada untai DNA yang sama untuk dapat memotong. Penamaan enzim restriksi adalah sebagai berikut. 1. Huruf pertama adalah singkatan nama genus bakteri pemilik enzim tersebut. 2. Huruf kedua dan ketiga adalah singkatan nama spesies bakteri. 3. Huruf keempat adalah singkatan nama strain. 4. Huruf kelima adalah urutan penemuan enzim tersebut. Misalnya, E. coli berasal dari Escherichia coli strain RY13 yang pertama kali diidentifikasi Hindle dari Haemophilus influenza, dan lain-lain. Macam-macam cara kerja enzim restriksi. 1. Blue N atau RSA1. Cara kerja enzim ini
enzim restriksi melakukan pengenalan urutan basa DNA tertentu. Dalam kasus ini, RSA1 khusus mengenali urutan basa pada 4 basa, yaitu di antara GT dan AC. Kemudian, enzim tersebut akan melakukan pemotongan simetris antara kedua DNA, yaitu pada GT dan AC, sehingga menghasilkan fragmen yang memiliki ujung tumpul atau blunt end. Sticky and add tree atau KPN1. Yang pertama, enzim restriksi melakukan pengenalan urutan basa DNA. Dalam hal ini, KPN1 akan mengenali urutan pada 6 basa, yaitu di antara GGTAC dan C. Kemudian, enzim tersebut melakukan pemotongan yang simetris pada situs pengenalan, yaitu di antara GGTAC dan C, namun menghasilkan pemotongan yang memanjang pada ujung 3, sehingga menghasilkan ujung fragmen yang lancip atau sticky end tree. Tiga, sticky and add 5 atau EcoR1. Enzim restriksi akan mengenali urutan basa DNA. Dalam hal ini, EcoR1 khusus mengenali urutan basa pada 6 basa, yaitu di antara G dan AATTC. Kemudian, enzim tersebut melakukan pemotongan simetris pada situs pengenalan, yaitu di antara G dan AATTC, namun menghasilkan hasil pemotongan yang memanjang pada ujung 5. Sehingga menghasilkan fragmen-fragmen yang memiliki ujung 5 lancip atau sticky and add 5. Hasil pemotongan berujung lancip ini akan lebih mudah menempel dengan pasangan DNA-nya karena adanya ikatan basa antara ujung-ujung yang menggantung daripada ujung tumpul yang perlu adanya ATP untuk melakukan penempelan DNA. B. Vektor. Vektor adalah molekul DNA yang bertugas sebagai mesin pengenal molekul DNA yang tidak dikenali yang akan masuk ke dalam sel. Vektor digunakan sebagai dalam rekayasa genetika. Dalam hal ini, vektor digunakan untuk membawa suatu rangkaian fragmen DNA asing masuk ke dalam sel inang dengan harapan plasmid rekombinan itu mengalami replikasi dan mengekspresikan sifat baru pada DNA asing tersebut, sehingga sifat yang diinginkan dapat diperoleh dari plasmid rekombinan tersebut. Ciri-ciri vektor yang baik yaitu 1. Cepat tumbuh, 2. Memiliki tempat pengenalan restriksi di dalam salah satu marker yang dapat digunakan sebagai tempat penyisipan fragmen DNA asing, 3. Mudah tumbuh dalam medium kultur yang murah, 4. Tidak patogenik, 5. Stabil dalam kultur, 6. Vektor yang paling sering digunakan yaitu E. coli karena mempunyai sifat tumbuh dengan cepat, kebutuhan nutrisi sederhana, informasi genetiknya sudah banyak diketahui dengan baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. 1. Enzim restriksi atau endonuklease restriksi adalah enzim yang memotong molekul DNA. 2. Vektor adalah molekul DNA yang membawa suatu DNA asing ke dalam sel inang dengan harapan sifat yang ada pada DNA asing tersebut dapat terekspresi dalam sel inang. 3. Sel inang adalah sel yang mampu dan siap menerima DNA asing. 4. Beberapa sel inang yang dapat digunakan misalnya sel bakteri, ragi, sel tumbuhan, dan hewan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.